Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar, bahwa yang membenci engkau Muhammad dialah orang yang merugi atau orang yang binasa, orang yang celaka. Yang lalu telah diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah bahwa orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, membenci Al-Quran dan As-Sunnah, ada dua golongan. Yang pertama, kata beliau, al-kufarul asliyun, orang kafir asli dari Yahudi, Nasrani atau yang lainnya selain muslimin. Memang watak mereka, sifat mereka membenci apa yang Allah turunkan. Wa hadhihi maqalatuhum, dan dalil-dalilnya sudah dibahas pertemuan yang lalu. Al-fariqus tsani, golongan kedua yang membenci apa yang Allah turunkan. Kata beliau, alladzina yad'una al-islam, orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Wahumul munafikun, mereka itu adalah munafikun. Faqad taqaddamat maqalatuhum, telah berlalu penjelasan perkataan munafikun. Amal mu'minun, adapun mu'minun, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini yang lalu sudah disinggung, perlu di sini diulang untuk lebih mengokohkan hati kita sampai benar-benar muncul di hati kita mukminin. Kita yang mengaku beriman harus benar-benar muncul dari hati kita kecintaan. Muncul cinta kita kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu merupakan jiwanya atau ruhnya Islam. Artinya busung, bahasa kita ini busung kalau kita berislam tapi membenci. Tidak ada kecintaannya pada apa yang kita amalkan. Itu ruhnya daripada ibadah. Ruh daripada ibadah adalah pesan zahir dan badan. Terus ada ruhnya, yaitu cinta. Harus ada cinta sholat tersebut. Nah, kalau tidak cinta, lawannya yang ada nanti jengkel, benci, dan seterusnya. Dan itu bukan sifat mukminin. Kata beliau, mu'min itu ibu nama ilahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu sifatnya, tandanya, cirinya mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Walidzalika qala ta'ala anhum, dari itu Allah berfirman tentang orang mukmin itu, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, hanya ucapan orang mukmin itu apabila kepada Allah, diajak kepada Allah dan Rasulnya, kita taati Allah, kita amalkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan dasar hidup yang mengatur kehidupannya secara zahir dan batin dalam segala aspek kehidupannya, perkara dunia, perkara akhirat, dari besar maupun kecil. Semua sudah diatur oleh Allah. Islam ini sudah sempurna, tidak ada
di seluruh aspek kehidupan kecuali sudah ada aturannya. Sampai buang hajat itu ada tuntunannya. Seamalan mungkin bagi kita paling jorok, itu pun sudah ada aturannya yang benar di dalam agama ini. Orang beriman itu bagaimana kata Allah, an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Nah, sami'na di sini as-sama. As-sama itu ada 3, ada yang disebut sama'ud diroyah. Sama'ud diroyah ini mendengar pakai telinga, seperti kita semua dengar. Tadi yang saya baca itu ayat surat An-Nur ayat 51. Itu namanya diroyah, mendengar. Yang kedua ada sama'ul mafhum atau sama'ul mafhum, pendengaran yang bermakna pemahaman. Bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi mendengar dalam makna faham. Berarti mengerti tafsirnya, yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasulullah dari ayat dan hadis. Itu namanya sama'ul mafhum, sama pendengaran yang bermakna pemahaman. Jadi bukan hanya dengan telinga, tapi hatinya juga memahami. Yang ketiga namanya sama'ul qabul wa ta'ah, bermakna menerima, ridho. Nah, tenang dadanya, lapang dadanya. Amin, amin. Yang ketiga, jadi pendengaran itu atau sama ada 3, sama udiroya, mendengar dengan telinganya. Yang kedua, mendengar hatinya, dengan hatinya, yaitu faham. Yang ketiga, pelaksanaan dari badan, dari zahir dan artinya yang disebut dengan sama'ul qabul wa ta'ah. Ya. Orang beriman, mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena Al-Quran itu obat, kata Allah. Al-Quranu shifaun lima fis sudur. Al-Quran itu obat. Atau kalau mau berhenti di syifa itu, Al-Quran itu shifaun. Al-Quran itu syifa, obat. Berarti bisa menyembuhkan penyakit dohir, penyakit badan, dan penyakit hati. Penyakit hati diantaranya berat dengan ajaran Allah, tidak suka pada ajaran Allah. Itu penyakit hati. Itu bisa hilang dengan Al-Quran. Dilatih, dibiasakan hatinya. Kalau ada benih-benih kebencian pada Al-Quran, segera banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini menjadi penentu nasib darah daging kita. Menjadi penentu seseorang itu ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yajiduna fi anfusihim harajan. Sampai orang beriman itu tidak terdapat di dalam jiwa mereka harajan, berat. Min hukmillahi wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap keputusan Allah, hukum Allah dan hukum Rasulnya. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Mereka tidak dikatakan beriman
Demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhakimu kafi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim yang memutuskan bima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ada masalah apa dalam hidup, agama, dunia, besar, kecil, semua sudah ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Sehingga Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah. Apabila kalian menghadapi suatu masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka harajan, rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, yusallimu taslima, sampai mereka pasrah. Nah, begitu hati kita dilatih tunduk pasrah kepada Al-Quran dan Sunnah. Namanya Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Aila yajidu fi anfusihim wa qulubihim, tidak ada di dalam jiwa mereka dan hati mereka harajan, berat. Nah, fala yaktafuna bil inqiyadil zahiri, bahkan orang beriman itu tidak mencukupkan dengan pelaksanaan secara zahir. Ya, tidak cukup pelaksanaan agama Allah ini zahir saja. Bal yunqaduna zahiran wa batinan, bahkan mukmin melaksanakan menerima agama Allah itu secara zahir dan batin. Lebih-lebih batinnya, karena menghadap Allah, derajat manusia itu nanti menghadap Allah itu tergantung hatinya, batinnya. Kalau zahir itu mati dikembalikan menjadi tanah, tapi yang menjadi penentu nasib di akhirat adalah batinnya. Sehingga yang pertama harus kita perhatikan masalah hati, masalah batin. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Masya Allah, azim. Segumpal daging bisa mempengaruhi seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak segumpal daging itu rusak seluruh badannya, rusak matanya, rusak tangannya dan seluruh badannya. Ala wahyal qalbu, itulah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang paling penting untuk kita perhatikan bagaimana hati kita, terutama pada agama Allah ini, harus muncul kecintaannya. Dari mana kecintaan itu? Dari ngaji, dipelajari, dikaji, didalami, dipahami, nanti muncul kecintaannya. Wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulihi. Muncul cinta kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, zahiran wa batinan, sebagaimana firmannya ini tadi, tsumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, fala ya'tariduna ala hukmillahi wa rasulihi, sehingga tidak menentang kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak menolak, tapi Islam, tunduk pasrah, nerima, enak maupun tidak enak menurut perasaannya atau menurut nafsunya. Apalagi di dalam setiap diri kita punya nafsu, yang nafsu itu tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita turuti, karena kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu nyuruh pada kejelekan. Kenapa mereka itu mencintai hukum Allah, mencintai hukum Rasulnya? Li'annahum ya'lamuna. Karena mereka itu mengerti. Dari mana mengertinya? Dari taklim, ngaji. Annahu al-haq, bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu isinya kebenaran, al-haq, wal adlu, dan keadilan. Nah, kalau orang lepas atau kosong dari kebenaran,
Itu al-haq ini cahaya di dalam hati kita. Kalau nggak ada cahayanya, hati itu gelap. Nah, sehingga kalau gelap perbuatannya pun ngawur. Nah, ngawur itu zolim. Zolim itu kegelapan. Zolim itu meletakkan suatu amalan, perbuatan bukan pada tempatnya. Sehingga Allah katakan, zaluman jahula, apa ayatnya sebelumnya? Khuliqal insanu zaluman jahula. Oke. Zaluman jahula. Tidak ingat? Manusia itu kata Allah zaluman jahula. Zalum itu banyak berbuat zalim. Dari zalum kata zalum itu banyak. Asalnya zalim. Tapi kalau zalum itu sering dan banyak. Jahula itu artinya karena bodohnya. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bagi siapa yang menginginkan hilangnya dua sifat ini, sifat manusia ini, gelap dan zalim, zalim dan jahul, manusia itu butuh yang namanya al-ilmul mufassal, ilmu yang merinci. Itu tadi al-hakim. Sehingga dengan ilmu yang merinci ketika diamalkan, hilanglah yang disebut zalum menjadi al-adlu, al-adlul mufassal. Nah, karena al-haq, karena Al-Quran dan Sunnah itu isinya itu ini. Penerang hati, maka semakin terang hati kita, semakin tenang jiwa kita. Nah, wa anna akibatahu, bahwa akibat dari mempelajari menerima Al-Quran dan Sunnah hamidah, itu terpuji. Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulihi, maka orang beriman itu tidak berani mendahulukan sesuatu pun terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Walau khalafa ahwa'ahum, walaupun harus menyelisihi nafsu mereka. Didahulukan hukum Allah, warabatihim, dan mendahulukan dan bertentangan dengan keinginan-keinginannya, dengan cita-citanya. Dari kecil sudah punya cita-cita, punya idealisme. Nanti kalau aku gede, kalau aku besar ingin begini begitu. Gitu kan Doraya. Gitu. Cita-citanya ingin jadi apa? Nggak ada. Nggak punya cita-cita. Nizar, gimana, apa cita-citanya? Wah, yang jadi polisi. Kalau Altan? Oh, tentara. Idealisme, namanya itu idealisme atau cita-cita. Cuma manusia itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis bagaimananya sebelum lahir. Belum tentu apa yang diinginkan oleh Nizar, oleh Altan tadi betul-betul seperti itu. Makanya kalau tunduk kepada takdir Allah, iman dan tidak kepada takdir Allah, itu tenang. Dulu dari kecil saya ingin jadi polisi, ini kok jadi jual bakso sih. Nah, resah hatinya, gelisah. Tapi kalau iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, tenang jiwanya. Maka yang terpenting ngerti dulu agama Allah itu. Karena itu obatnya hati, karena itu penenang jiwa, hidup di dunia maupun di akhiratnya. Wahum yatrukuna ara'ahum, mereka berani meninggalkan pendapat-pendapatnya. Ara' itu keinginan-keinginannya, pendapat-pendapatnya ditinggal karena menyelisih apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Waraghabatihim, dan menyelisih keinginan-keinginannya. Orang beriman itu bagaimana? Wa yaqbaluna hukmallah, menghadapkan dirinya pada hukum Allah. Jadi yang paling didahulukan adalah hukum Allah, demi mendapatkan cinta dan ridha Allah Azza wa Jal wa rasulihi, dan hukum Rasulnya. Nah, kata Rasulullah SAW, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, kalau ada 3 perkara ini pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, tenangnya hidup, bahagianya hidup.
Yang pertama, Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Al-Quran dan As-Sunnah yang paling dia cintai. Akan buahkan tenangnya ibadah, tenangnya hidup, bahagia. Walaupun tadi ternyata saya takdirnya jual bakso. Gak tahu. Walaupun Altan tadi ingin jadi tentara, jual gorengan. Kita kan nggak tahu. Taunya kapan? Setelah terjadi. Nah, li'annahum ya'lamuna ma fihima karena orang beriman itu faham, mengerti ma fihima apa yang dikandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa kandungannya? Minal khairi. Al-Quran itu dan As-Sunnah itu isinya al-khair, kebaikan. Kebaikan ajilan wa ajilan. Ajilan ini kebaikan akhirat, wa ajilan kebaikan dunia. Jadi ini kunci, ini kaidah hidup, pengantar kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Apa kata beliau? Mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun misalnya hidupnya paling miskin di dunia misalnya, tapi dia punya kekayaan yang hakiki, yaitu al-haq, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena yang manusia itu tidak diukur, baik dan buruknya itu, sukses dan tidaknya itu tidak diukur dengan dunia, dengan harta. Barang siapa yang meyakini kebahagiaan, kesuksesan itu dengan harta, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ajhalun nas, manusia paling bodoh. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kumtu abwaban nar, kumtu abwabal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha, ternyata aku melihat kebanyakan penghuni surga itu al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Nah, yang paling banyak masuk surga kata beliau. Sampai Syekh Utsaimin bilang, bahagialah jadi orang miskin, jadi orang fakir. Dihibur oleh beliau, berbahagialah calon-calon penghuni surga asal beriman dan bertakwa. Ingin nggak Nizar jadi orang miskin? Nggak ada yang mau ya. Mungkin semua ini kalau ditanya semua nggak ada yang mau. Jadi, padahal kata Rasulullah, ternyata aku lihat kebanyakan penghuni surga sama-sama baiknya, misalnya orang kaya baik, orang miskin baik, itu sih lebih dulu orang kayanya, para miskinnya masuk surga. Orang miskin lebih dulu. Berapa jaraknya? 500 tahun. Oh, lama. Karena orang kaya itu banyak urusannya. Mobilmu dari mana? Untuk apa? Nah, urusannya banyak. Sehingga kata ulama salaf, barang siapa minta dunia berarti minta lama, hisabnya di akhirat. Nah, sama dengan kalau kita mau bepergian masuk bandara, bawa koper 5. Wah, kan 5 koper itu diperiksa ya. Yang satu enggak, cuma dompet aja. Lembeyan. Ya enggak ada pemeriksaan yang lama, dia lebih dulu sudah berangkat, sudah terbang, dia masih urusan sama koper-koper. Nah, jadi enggak, kebahagiaan hidup, kesuksesan hidup bukan dari materinya. Sampai khilaf ya para ulama, lebih utama mana, lebih afdal mana, orang miskin yang sabar, orang kaya yang bersyukur, mana yang lebih baik. Kata sebagian ulama mengatakan yang lebih bertakwa. Haula'i humul mu'minun, mereka itulah orang beriman yang serius. Orang beriman itu orang yang menghadapkan dirinya, zahir dan batinnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dihadapkan, kapan ini taklim? Hari Sabtu sudah diingat-ingat. Nah, nunggu pengumuman ada taklim apa enggak. Kalau sudah disiapkan jiwanya untuk bisa hadir, ayo ikut besok minggu ke punya aku mancing misalnya sama temannya. Oh, enggak bisa, aku punya acara terpenting dunia akhirat. Apa itu? Taklim. Gitu. Haula'i humul mu'minun, mereka lah orang beriman. Idza balagahum hukmullahi wa rasuluhu
sallallahu alaihi wasallam kalau datang kepada mereka, sampai kepada mereka hukum Allah dan hukum Rasulnya, fa innahum la yuriduna bihima badilan abadan. Maka mereka tidak menginginkan ganti yang lainnya. Tadi diajak bisnis sama temannya. Ikut aku yuk ke kota, ngapain? Atau ke luar kota, ngapain? Kerja. Ada taklimnya enggak? Enggak ada. Oh, eman. Ya, taklimnya lebih dahulu. Lebih diutamakan. Wala yu'athiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Orang beriman tidak mengutamakan lainnya daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang diutamakan apa? Memahami dan mengamalkan kitab Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun cari rumah, cari tempat, yang jadi ukuran taklimnya. Karena kalau sudah tidak taklim, akan terputus kebaikan-kebaikannya. Karena taklim itu merupakan abwabus sa'adah, pintu-pintu kebaikan. Wa abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan. Nah, sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, la taskunul kufur fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Jangan kalian tinggal di kampung yang enggak ada taklim. Karena orang yang tinggal di kampung itu seperti penghuni kubur, hatinya mati. Nah, man sakanal badiyah faqad jafa. Di riwayat lain beliau Rasulullah katakan orang yang tinggal di kampung akan bengis keras, hatinya keras. Kalau hatinya keras, perilakunya akan keras, omongannya keras, kasar dan seterusnya. Harus dilembutkan dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah, jujur, ikhlas dipelajari, difahami, akan melembutkan hati. Hanya saja kelembutan hati itu merupakan rahmah dari Allah atas kejujurannya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Penyebab orang dirahmati adalah ikhlas dan jujur mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan rahmat Allah lah kamu ini menjadi orang yang lembut. Orang yang lembut, perkataannya lembut, tingkahnya lembut. Dengan apa kata Allah? Birahmatin minallah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, tanda ciri utama orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lembut orangnya. Tingkahnya lembut, omongannya lembut, perbuatannya lembut. Naruh piring klontang. Naruh panci klontang, semua jatuh di dapur, dan seterusnya. Itu tidak lembut namanya, perbuatannya. Nah, walau kunta ghalidhal qalbi, kalau kamu keras hatimu, lam fadhu min haulik, orang akan lari dari sisimu. Kata beliau, tanda orang yang dirahmati oleh Allah adalah lembut. Tanda orang yang dirahmati lembut, dan tanda orang yang kasar, tanda orang yang tidak dirahmati oleh Allah, na'udzubillah, itu kasar, perbuatannya kasar, omongannya kasar. Ayu masdarin au ayu hukmin, orang beriman tidak mendahulukan selain Al-Quran dan Sunnah dari sumber apapun, hukum apapun, tidak bisa mengalahkan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, hadhihi hiya sifatul mu'min, inilah sifat orang beriman, itu seperti itu. Walidzalika tajituhum, sehingga kamu dapati orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yahrisuna wa yakbaluna ala ta'allumil kitab, mereka bersemangat, tidak loyo, tidak lemot. Nah, betul-betul serius dihadapkan badan dan hatinya. Untuk apa? Mempelajari, memahami kitab Allah. Karena itu merupakan penentu nasib, penentu keselamatan darah dan dagingnya. Ta'alluq ala an ta'allumil kitab wa sunnati wa yatahammaluna ta'ab. Mereka sanggup menerima rasa capek dari rumah ke sana jauh, harus pakai bensin dan seterusnya, capek. Tidak ada capek demi keselamatan darah dagingnya, nggak ada capek.
ini orang beriman. Berarti orangnya apa? Sehat, kuat, semangat. Nah, wal masyaqqah, siap menerima beratnya talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Li'annahum yuhibbunal kitab was sunnah, karena mereka mencintai kitab dan sunnah. Nah, orang namanya cinta ya. Walaupun lautan dan gunung, lautan diseberangi, gunung diapain? Didaki. Demi apa? Meraih yang dicintai. Nah, yang paling dicintai apa? Allah dan Rasulnya. Rumah kita di sana, di kampung kita, kampung yang terbaik. Di sana aman, tidak usah sholat lagi, tidak usah ngaji lagi. Tapi di balik gunung, yang gunungnya terjal. Sana kanan kiri banyak durinya. Harus disiapkan, disingsingkan dengan baju penuh semangat mempelajari agama Allah sambil berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuhibbuna wa yashtaqun, bahkan bukan hanya cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi yashtaqun, rindu. Rindu itu artinya firarul qalbi ilal mahbub, larinya hati pada yang dicintai. Itu rindu. Kapan taklimnya Pak Amir misalnya? Pandora tanya ke Mas Amir, kapan taklimnya lagi? Nah, kenapa tanya taklim? Saya senang taklim, Masya Allah, semangat. Nah, ini bibit-bibit cahaya iman sudah muncul di hatinya. Tapi kalau nggak pernah tanya, terus sering nggak hadir tapi paling belakang, pulang dulu. Nah, wa yashtaquna ilal kitabi was sunnah, mereka rindu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Asyad, kerinduannya itu lebih, kerinduannya kepada Al-Quran itu melebihi kerinduannya mimma yashtaquna ila ta'ami wasyarab, melebihi kerinduannya kepada makan dan minum. Nah, kalau lapar, jadi jiwa itu bisa lapar, badan bisa lapar. Nah, artinya ketika nggak ada taklim, bingung, dia gelisah, menunjukkan bahwa dia lapar, jiwanya lapar. Sebagaimana kalau sudah waktunya makan, perut merasa lapar, cari makanan sana sini. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kebutuhan manusia kepada ilmu, agama, melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan manusia itu sehari 2 sampai 3 kali saja. Adapun kebutuhan manusia kepada ilmu, likulli nafasin, setiap nafas. Artinya setiap nafas kita ini yang merupakan kenikmatan dari Allah, ada tanggung jawabnya tiap nafas itu. Di hadapan Allah ada tanggung jawabnya. Artinya ketika kita bernafas itu bisa bernilai ibadah, ubudiyah kepada Allah, atau kalau tidak maka itu husran. Innal insana lafi husrin. Lima fi qulubihim minal mahabbah li kitabillahi wa sunnati rasulih. Bikhilafil munafikin, beda dengan munafikun. Orang munafikun fa innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah, mereka tidak mau. Mereka lari dari mempelajari kitab dan sunnah. Au yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim faqat, atau mereka hanya semangat untuk menghatamkan Al-Qur'an. Enak-enakan bacanya, senang kalau bacaannya viral. Nah, tapi sebatas lisan. Ya, 1 huruf memang 10, tapi sebatas itu mencukupkan, dengan itu dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Mereka orang-orang Yahudi itu yang disebut dengan amani, mereka disebut ummi yang tidak mengerti Alkitab. Itu ayat celaan kepada orang yang hanya membaca saja, tidak mau memahami. Karena maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Bagaimana supaya menjadi hudan? Kalau dia mengerti. Wa yanfiruna min sunnati Rasul, dan mereka lari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berfirman, orang munafikun itu, ra'aital munafikin, kamu lihat munafikun itu yasudduna, menghalangi kamu, yasudduna angka sududa, menghalangi kamu
dengan sekuat-kuatnya. Kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, orang munafikun malah berdiri menghadang kita dengan sekeras-kerasnya. Atau di surat Munafikun ayat 5 Allah katakan, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada munafikun, ta'alau, mari beriman, mari menjadi orang yang beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yastaghfir lakum, Allah akan Rasulullah memintakan ampun untuk kalian. Rasulullah lawwaw ru'usahum, mereka memalingkan muka mereka. Wa ra'aitahum, dan kamu lihat munafikun itu yasuduna wa hum mustakbirun. Cirinya orang munafikun ketika diajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah mereka berpaling. Wa hum mustakbirun, mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi alamatun ala annahum yabghuduna kitab Allah. Ini menunjukkan orang yang berpaling ketika diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan bahwa mereka itu membenci kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman-iman kita, membersihkan hati-hati kita dari noda-nodanya, diganti dengan cahaya yang menerangi kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini dalam keadaan diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan diselamatkan dari nerakanya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.